Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Salma Salsabila dari kelas 1C dengan NPM 20251011150007. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Rahman Amin selaku dosen pengantar hukum Indonesia. Di sini saya akan membahas secara singkat tiga materi, yaitu yang pertama sistem hukum Indonesia, lalu yang kedua hukum tata negara, dan yang terakhir hukum administrasi negara. Baik, yang pertama saya akan membahas materi tentang sistem hukum. Sistem sendiri mempunyai arti kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Sedangkan sistem hukum adalah kesatuan yang mencakup struktur, substansi, dan kultur hukum yang bekerja bersama untuk menciptakan keteraturan. Lalu ada beberapa macam sistem hukum di dunia, yaitu yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental, itu berasal dari hukum Romawi yang dikodifikasi tertulis menjadi sumber utama dan hakim hanya menafsirkan undang-undang. Lalu yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon, itu berkembang di Inggris dan Amerika. Sumber hukumnya itu putusan hakim. Hakim dapat membentuk hukum melalui preseden. Lalu yang ketiga ada sistem hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis, sifatnya fleksibel dan mengikuti perkembangan masyarakat. Lalu yang terakhir ada sistem hukum Islam, itu bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Qiyas, itu mengatur ibadah, hubungan antar manusia, dan hukum pidana dalam Islam. Baik, selanjutnya materi yang kedua itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, susunan pemerintahan, alat perangkapan negara, serta hubungan antar organ negara. Dalam arti luas, hukum tata negara mencakup juga hukum administrasi negara, sedangkan dalam arti sempit hanya mengatur struktur dan organisasi negara. Beberapa ahli memberikan definisinya. Yang pertama, Dalogemen menyebut bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Lalu Schouten menambahkan bahwa HTN juga mengatur hubungan antar organ negara serta hak dan kewajibannya. Sementara Dicey menekankan pada pembagian kekuasaan dalam negara. Lalu di Indonesia, sejarah ketatanegaraan dimulai dari pembentukan BPUPKI pada tahun 1945 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Dilanjutkan oleh PPKI yang pada 18 Agustus 1945 menetapkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden pertama. Dalam UUD 1945 terdapat lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Komisi Yudisial. MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Undang-undang Dasar, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan memiliki berbagai wewenang konstitusional. Lalu DPR berfungsi membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyusun anggaran. Lalu DPD mewakili daerah dan mengajukan RUU terkait otonomi daerah. Lalu BPK memeriksa keuangan negara. Lalu MA dan MK menjalankan kekuasaan kehakiman. Lalu yang terakhir, Komisi Yudisial itu menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Baik, yang terakhir ada materi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, serta hubungan antara pemerintah dengan organ negara. Para ahli seperti Utrecht dan Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban mereka. Lalu, sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi dua, yaitu pertama sumber hukum material, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi isi dan bentuk hukum, seperti filsafat, sejarah, dan kondisi sosial masyarakat. Lalu yang kedua ada sumber formal, berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan administrasi negara, jurisprudensi, dan pendapat para ahli. Lalu ada
Objek hukum administrasi negara. Objek utama hukum ini adalah hubungan hukum antara pejabat negara dan masyarakat. Hukum ini mengatur berbagai tindakan administrasi negara dalam penyelenggaraan kepentingan umum, mulai dari pengaturan, pengurusan, hingga pelayanan publik. Lalu ada perbuatan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pejabat dapat melakukan perbuatan hukum maupun perbuatan non-hukum. Perbuatan hukum meliputi tindakan pemerintah dalam ranah publik maupun privat, seperti menerbitkan keputusan atau membuat kontrak. Ada pula perbuatan publik bersegi satu, keputusan sepihak pemerintah, serta bersegi dua, yaitu perjanjian yang melibatkan pihak lain. Lalu ada sengketa dan peradilan tata usaha negara. Jika ada keputusan pemerintah yang merugikan warga, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan tata usaha negara. Pengadilan inilah yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa antar warga dan pejabat negara. Warga dapat mengajukan keberatan, banding administratif, atau gugatan ke PT UN agar keputusan dinyatakan batal, dicabut, atau diganti. Baik, mungkin itu saja materi tentang sistem hukum, lalu hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang bisa saya jelaskan secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.